Baiklah, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan memulai kegiatan per-teaching pada saat ini, dan sebelum melakukan kegiatan ini, saya minta maaf jika sebentar saya memanggil saudara atau anak kepada Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu Guru. Baik Bu Guru. Semua sehat? Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Sehat Bu Guru. Batuk-batuk aja sedikit Bu Guru. Minum obat, nah aman. Nah, kesehatan yang kita miliki itu adalah suatu berkat dari Tuhan. Olehnya itu, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kita. Olehnya itu, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu, saya persilahkan teman kalian, Nur Hasana, untuk memimpin kita di dalam doa. Dipersilahkan Nak Nur Hasana. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus yang akan dipimpin anak kekasih Ahmad Buseiri. Kepada Ahmad dipersilahkan. Baik teman-teman, untuk meningkatkan gairah kita dalam belajar hari ini, mari kita bernyanyi lagu 17 Agustus. 2, 3, 2, 1, mulai. 17 Agustus ya, terima kasih Selesai. kepada anak yang telah memimpin kita dalam sebuah lagu, walaupun agak ada kesalahan sedikit. Itu variasi Bu Guru, variasi. Kurang kompak. Sekarang Ibu Guru akan mengabsen kalian. Akmanduru hadir. Bu Guru. Perbaiki lengan bajunya Akman. Oh, ini sudah bagus Bu Guru. Budi hadir. Tidur. Kasih bangun Hadir Akman. tadi. Hadir. Kasih bangun Akman. Budi bangun. Oh, ada dia Bu Guru. Masih tidur Akman. Enggak. Biar dia Enggak cuci tidur muka dia, Bu dulu. Guru. Itu sudah ada dia Bu Guru. Firman Halawa. Kasih masuk bajunya Firman Halawa. Jangan dikasih keluar itu bajunya. Iya Bu, siap Bu. Ahmad Buseiri. Perbaiki kera bajunya Pak. Nah. Sebastianus hadir. Kiri Bu. Ahmad Buseiri. Masuk, sudah Bu. Bagus opini Ahmad Buseiri. Tidak pakai kopi dalam ruangan Bu Guru.
Botak saya Bu Guru. Asri Halim. Hadir Bu. Nah, sekarang kalian akan membaca buku yang ada di pojok baca di belakang dan semua menulis judul buku yang Anda temukan dan sebentar diserahkan kepada ketua kelas untuk dikumpulkan dan diserahkan kepada Ibu Guru. Silakan ke pojok baca yang ada di belakang kelas dan waktu kita itu selama 5 menit untuk membaca. Silakan membaca, Asri. Jangan hanya bermain-main. Iya Bu. Firman juga. Saya cari Jangan buku hanya dulu, jalan-jalan. Iya Bu, siap Bu. Sebastianus jangan hanya ketawa-ketawa di situ. Ya lah. Silakan membaca. Kenapa marah-marah Ibu Guru? Sementara membaca ini Bu. Akman dulu ketua kelas kontrol temannya. Supaya semua aktif membaca. Ya, waktu kita selesai membaca, sekarang tugasnya dikumpulkan di ketua kelas dan sebentar ketua kelas menyerahkan kepada Ibu Guru. Apa yang kita baca, apa yang kita kumpulkan. PR-nya mungkin ada PR. Sekarang kita masuk dalam PR Pak Bu Sari. materi kita. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita yang akan kita selesaikan hari ini. Yang pertama, melalui membaca, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, melalui membaca teks, kalian mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, melalui membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang keempat, melalui membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Dan yang kelima, melalui model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diharapkan mampu menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang keenam, melalui model pembelajaran project based learning, kalian diharapkan mampu menyusun portofolio terkait manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Dan sekarang kita akan masuk dalam materi yang akan kita baca, dan anak-anakku sekalian silahkan menyimak materi yang akan dibacakan Ibu Guru. Pelajaran kita sekarang adalah tematik, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama, mencapai tujuan, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Jadi para pahlawan itu tidak hanya berjuang melawan penjajah, tetapi di sini juga bekerja sama melalui jalur diplomasi, yaitu jalur perundingan supaya kemerdekaan Indonesia diakui oleh negara lain. Nah,
Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, yaitu perjanjian dan perundingan. Seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Remrojen, dan konferensi Meja Bundar. Nah, kita akan pelajari satu persatu jalur diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati, di mana perjanjian Linggarjati ini berlaku dari 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947, dan hasil perundingan dari Linggarjati ini adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Dua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. 4, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia sendiri adalah setuju dengan perjanjian Linggarjati dan ada yang tidak setuju. Namun apa yang terjadi dengan perjanjian Linggarjati ini? Ternyata terjadi pelanggaran dari perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haja Panomo akhirnya menyatakan bahwa Belanda tak terikat lagi dengan perjanjian ini. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa ternyata Belanda yang melanggar perjanjiannya. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Berikutnya adalah perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syah Syarifuddin. Nah, delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh Raja Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perundingan yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Tiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian perjanjian Remrojen. Perjanjian Remrojen terjadi pada tanggal 14 April 1949
sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Jadi konferensi meja bundar nantinya adalah konferensi meja bundar di Den Haag ini. Indonesia juga datang untuk menyampaikan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, terjadilah perjanjian Rom-Rooyen ini di antara Indonesia dengan Belanda. Hasil pertemuan Rom-Rooyen yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Jadi di sini sudah ada lagi perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar adalah: 1. Belanda mengakui bahwa Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Kemudian yang keempat, RIS mengembalikan hak. Untuk memahami tentang perjanjian dan perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia, kalian bisa membuat peta pikiran dari masing-masing perjanjian yang ada. Yang pertama yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sudah bisa dipahami Sepul? Kemudian yang sudah bisa dipahami Sepul? Ah, paham Bu Guru. Misalnya tadi perjanjian Linggarjati itu terjadi kapan? Lalu mengapa terjadi perjanjian Linggarjati? Mengapa Belanda mengingkari? Lalu siapa yang mewakili dari pihak Indonesia dan siapa yang mewakili dari pihak Belanda? Jadi kalian bisa membuat peta pikiran supaya memudahkan kalian untuk mengetahui hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian dan perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada zaman setelah kemerdekaan. Bisa dipahami Nur Hasana? Keluar kelas ya? Keluar kelas ya Bu Guru. Keluar kelas tidak minta izin. Sebentar saya kasih menyanyi kalau kembali ke kelas. Dia juga tidur. Tidur? Siapa yang tidur, Sepul? Bu Guru. Kasih bangun, Sepul. Kenapa dia tidur? Bagaimana mau mengerti kalau begini caranya belajar? Sebastian, sudah paham? Untuk tugas yang akan dilaksanakan? Sudah Ibu. Jadi sekarang untuk mengerjakan tugas pada peta pikiran yang Ibu Guru telah siapkan, kalian akan dibagi dalam 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang 2 kelompok dan ada yang 1 kelompok 4 orang. Dan yang akan menjadi ketua kelompok 1 yaitu Akman Duru. Mana Akman Duru? Guru, hadir. Ya. Yang menjadi Tidur, ketua sudah, kelompok 1 adalah Akman Duru, kemudian anggotanya Firman Halawa dan Nur Hasana.
Mana Firman Halawa? Siap, Bu. Ya, Firman Halawa sama Akman dulu ya. Kemudian jangan ada yang keluar masuk dari kelas. Kemudian kelompok 3 yang menjadi ketua kelasnya adalah ketua kelompoknya adalah Sebastianus. Kemudian anggotanya Hasri Halim, Muhammad dan Muhammad Amin. Ada Muhammad Siap Amin. Bu Guru, ada. Ya, inilah kelompok yang Ibu Guru bentuk. Ada 3 kelompok dan masing-masing bergabung dengan kelompoknya untuk mengerjakan LK yang telah dibagikan tadi sesuai dengan peta pikiran yang Ibu Guru telah sajikan di lembar kerja kita pada saat ini. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya dan mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Guru. Masing-masing kelompok menjawab sesuai dengan tugas yang telah saya berikan tadi. Jadi ada yang menjawab peta pikiran yang sesuai dengan perjanjian Linggarjati, ada yang sesuai dengan Rengroyen, dan ada yang perjanjian Renville. Jadi silahkan dikerja masing-masing sesuai dengan urutan kelompoknya. Disilahkan bergabung dengan kelompoknya dan bekerja sama dengan baik. Disilahkan bergabung dengan kelompok yang Ibu Guru telah tentukan. Untuk mengerjakan tugas ini, Ibu Guru berikan waktu maksimal 10 menit. Jadi semua harus aktif dalam mengerjakan tugas ini supaya hasilnya juga bisa maksimal. Bu Guru, kelompok 3 kerja bagian apa Bu Guru? Yang kelompok 3 sesuai di LK yang telah saya bagikan tadi, nak. Sudah paham? Ya Bu. Ada yang saya bagikan di masing-masing ketua kelompoknya. Sudah paham? Atau masih belum? Bagaimana Akman? Sudah paham? Masih ragu-ragu Bu Guru. Ya, saya Bu perjelas Guru. ya. Untuk kelompok 1, perjanjian Linggarjati. Kemudian untuk kelompok 2, perjanjian Renville. Kemudian untuk kelompok 3, perjanjian Rengrojen. Sudah paham? Sudah. Jadi masing-masing kelompok Iya, mengerjakan Bu. sesuai dengan tugas yang telah ditentukan Ibu Guru. Dan setelah dikerjakan, kita akan melakukan diskusi untuk mempresentasikan di depan kelasnya setelah selesai pengerjaan tugas ini. Ya, kenapa Ahmad Buseri? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Kelompok yang lain bagaimana? Sudah Sip. semua? Ya, selesai. Selesai semua? Sudah, Ibu. Bagaimana kelompok 1? Ahmad dulu? Masih kerjain Bu. Selesai? Kelompok Belum. 2? Selesai, Bu. Sudah, Ibu. Kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Selesai, Ibu. Sudah selesai semua ya? Jadi sekarang kita akan berdiskusi dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Ya, yang sudah selesai sudah bisa presentasikan hasilnya di depan kelas. Dipersilahkan kepada kelompok 3 sebagai ketua kelompoknya itu Sebastianus. Iya. Nah,
Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perjanjian Linggarjati? Ya, jawabannya Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Ya. Bagaimana kelompok lain? Masih ada yang bisa menambahkan jawaban kelompok 3? Ya Bu, saya tambahkan Ya, silakan Fikri. di dalam perjanjian Linggarjati terkait dengan apa, mengapa, siapa. Jadi kami tambahkan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian Linggarjati. Jawabannya, yang terlibat dalam perjanjian Linggarjati yaitu wakil dari Indonesia oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Wim Herman, Inggris diwakili oleh Lord Killer. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah sesuai atau bagaimana menurut pendapat kelompok 3? Ya, sudah sesuai Bu Guru. Ya, kemudian kita melangkah ke kelompok berikutnya. Bagaimana kelompok 2? Siap Bu Guru. Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda atas kapal perang Amerika Serikat. Kedua, mengapa perlu dilakukan perjanjian Renville? Perjanjian Renville dilakukan untuk mengetahui batas wilayah Indonesia dan di tanah air. Ketiga, siapa nama pimpinan delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville? Jawaban kami, pemimpin delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville bernama Amir Syarifuddin. Itu mungkin jawaban dari kelompok 2, Ibu Guru. Jadi Iya nak, kita kasih aplaus kepada kelompok 2 atas jawaban yang telah mereka presentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dengan demikian hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dalam persatuan yang baik dan dari semua pihak. Jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini, dari pelajaran kita dari tema 2, pembelajaran 2, tema 4. Demikianlah pelajaran kita hari ini, dan sebelum kita pulang, kita akan dipimpin dalam doa anak yang pintar Nur Hasana. Kepada anak Nur Hasana dipersilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Baik Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah kegiatan kita hari ini, dan setelah pulang sebentar, jangan ada yang bermain di jalan, langsung saja menuju rumah supaya orang tua tidak lelah menunggu di rumah. Sekian dan terima kasih.